ketika kita klik di lokasi yang lain, maka koordinat yang muncul juga akan berbeda. Inilah yang disebut sebagai data vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas jenis data SIG. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu komponen SIG. Jadi jenis data SIG ini pertama yaitu ada namanya data atribut atau data pelengkap. Mudahnya begini, ketika upacara bendera, siswa yang tidak beratribut lengkap akan diberikan hadiah. Hadiah bukan hukuman ya, hadiah, karena untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Nah, berarti atribut itu adalah kelengkapan. Maka data atribut SIG itu merupakan data pelengkap dalam SIG. Bagaimana bentuknya? Nanti akan kami tunjukkan ya. Yang kedua, data spasial atau data kondisi keruangan, data keruangan. Contohnya begini. Nah, misal ini ada contoh hasil screenshot ya, SIG berbasis smartphone. Nah, di sini ada data atribut. Data atribut ini adalah data-data berbentuk tulisan. Ya, data berbentuk tulisan itu di situ ada apotik kesra, kemudian ada penilaian 4,3, kemudian ada jam buka tutup. Ini adalah data pelengkap untuk menjelaskan kondisi apotek yang dimaksud. Ya, termasuk nama jalan, kemudian nama sungai, itu pun juga masuk kategori data atribut. Sedangkan data spasial ini merupakan data penyusun keruangan dalam bentuk titik, garis maupun area. Sebagai contoh titik ya, titik itu berarti menunjuk pada satu lokasi. Misalkan apotik Yasan ya, kita lihat ini ada apotik Yasan, kemudian Kresna Apotik, itu kan menunjuk pada satu titik, satu lokasi. Itu merupakan data spasial. Kemudian ada data berbentuk garis. Ini mungkin jalan raya yang menghubungkan apotik-apotik ini, yaitu juga merupakan contoh data spasial. Sedangkan data area, poligon, ini merupakan data garis yang terhubung sehingga membentuk suatu area tertentu. Itu contoh jenis data SIG yang pertama, data atribut dan data spasial. Kemudian yang kedua adalah jenis data SIG. Pertama ada data vektor. Data vektor ini berisi data koordinat atau arah. Ini nanti akan kami tunjukkan contoh data vektor. Yang kedua adalah data raster. Data raster merupakan data berupa grid atau pixel. Ketika ada grid atau pixel, ini arahnya pasti ke sebuah foto ya. Sebuah foto atau sebuah citra indraja. Nah, pertama kita lihat ke data vektor. Ini akan saya tunjukkan contoh data vektor melalui Google Map. Contoh data vektor yang paling mudah ialah ketika kita membuka Google Map. Ketika kita klik di satu titik ke titik yang lain, meskipun berjarak sekian senti saja, akan ada perubahan koordinat letak lintang maupun bujur. Nah, ini ada contoh ya. Sebelumnya ada, kemudian ini Sumeneb, negatif 6 derajat, 114 derajat BT. Kemudian saya klik lagi di lokasi lain. Ini ada negatif 8 derajat LS, 114 BT. Saya klik di lokasi yang lain lagi, di Pacitan, ada negatif 8 dan 110 derajat BT. Nah, ketika kita klik di lokasi yang lain, maka koordinat yang muncul juga akan berbeda. Inilah yang disebut sebagai data vektor. Artinya, kalau kita lihat contohnya secara langsung, ini ya, perbandingan SIG data vektor dan data raster.
ketika kita menggunakan data vektor dalam SIG, maka dapat dipastikan ya, background dari SIG tersebut adalah peta. Di sini ada SIG lokasi apotek maupun SIG kondisi kemacetan kelancaran jalan raya ya. Ini backgroundnya adalah peta, maka dia masuk kategori data vektor. Berbeda dengan itu, ketika kita menggunakan background citra indraja seperti ini, maka dia masuk kategori data raster. Karena ketika kita zoom berkali-kali akan muncul pixel atau grid, kotak-kotak ya, persegi-persegi penyusun foto tersebut. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Terus dukung kami dengan cara subscribe, share, like konten-konten video kami agar kami terus dan terpacu, termotivasi memunculkan, menciptakan konten-konten yang lebih dan lebih berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.